Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa diberikan hidup hingga detik ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya di sini ingin menyampaikan pidato tentang tokoh Aisyah yaitu Siti Bayyinah. Siti Hayyinah merupakan salah satu tokoh generasi awal Aisyah yang dapat menjadi ikon gerakan keilmuan Aisyah. Dalam Kongres Aisyah ke-21 di Medan untuk menyokong kepentingan belajar kaum perempuan, Siti Hayyinah mengusulkan kepada Kongres supaya mendirikan perpustakaan bagi perempuan. Leskring atau Lesgesellschaft mengadakan badan yang mengusahakan terbitnya surat kabar atau majalah bagi kaum ibu dan menerbitkan kitab. Saat menyampaikan pidato tentang kepentingan letur perempuan dalam Kongres, Hayyinah juga menyarankan kaum istri, istilah yang juga sering dipakai untuk menyebut perempuan, untuk banyak membaca buku, berlangganan surat kabar atau majalah, dan membuat karang-mengarang. Pidato yang dikemukakannya dalam rapat terbuka kedua Kongres menampilkan komitmen Siti Hayyinah pada pendidikan perempuan. Dan tak segan, Hayyinah menyebut sangat jahat dan durhaka besar orang-orang yang berani menghalang-halangi perempuan belajar dan melarang kaum istri mengetahui tulis baca. Nyatalah mereka yang mengharamkan ini, bertabuh di ujung lidah, bergandang di ujung bibir. Demikian pun katanya itu salah dan alasannya lemah. Siti Hayyinah sepertinya senang memakai perumpamaan seperti tegak-tegak tantak dan bangun-bangun rubuh. Dari teks pidatonya pula tampak bahwa Hayyinah sangat senang membaca dan mengikuti perkembangan media perempuan. Wawasannya luas tentang intelektual dan penulis perempuan. Ia menyebut beberapa dari Aisyah Hafsah, Sakinah binti Al-Husain, Aisyah binti Tahlah, Amroh Al-Zamhiyah, Qamariyah Husain Basim, sampai Anisah Mei. Nama Qadariyah, Balsim, dan Anisah adalah para perempuan penulis di Mesir. Rupanya Siti Hayyinah sudah membaca surat kabar seperti Al-Mar'atu, Mishrah, Syihatul Ailah, dan beberapa lainnya. Dari tulisan Hayyinah, kita bisa tahu beberapa majalah atau surat kabar perempuan atau halaman perempuan yang terbit di masanya, serta para redaktris atau koresponden. Ada nama An-Nazarif, S. Alim, Soekati, Wadining, J.S. Goenawan, dan Aida. Kesadaran Hayyinah tentang keilmuan dan pendidikan perempuan dapat dipahami karena ia mengalami langsung usaha peningkatan kedudukan perempuan melalui pendidikan perempuan yang digerakkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Upaya itu dimulai dari kampung Kauman. Siti Hayyinah adalah putri nomor 3 dari 6 bersaudara, anak Haji Narju, pengusaha batik terkenal. Saat itu Kauman merupakan sentrum industri batik yang melahirkan banyak saudagar batik. Ayah Siti Hayyinah salah satunya. Siti Hayyinah lahir di Yogyakarta pada tahun 1906. Hayyinah termasuk kader santri perempuan yang mendapat didikan langsung dari Kiai Ahmad Dahlan dan istrinya, Nyai Ahmad Dahlan. Putri Haji Narju ini termasuk generasi kedua dari kader-kader Kiai Ahmad Dahlan yang mengenyam pendidikan di sekolah netral. Dia seangkatan dengan Siti Zainab, Siti Aisyah, Siti Daujah, Siti Dalalah, Siti Busro, dan Siti Badilah. Selain mengenyam pendidikan formal di sekolah netral, Siti Hayyinah pernah masuk Holland Inlandsche School, High School di Yogyakarta.
Ia mendapat pendidikan agama secara non-formal yang diperoleh dari ayahnya, Haji Narju, dan pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Siti Hainah terlibat aktif di Aisyah sejak ia masih kecil. Pada tahun 1925, dalam usia 19 tahun, dia sudah mendapat kepercayaan sebagai sekretaris Hofbestur Muhammadiyah bagian Aisyah. Mendampingi Siti Walidah, Presiden Hofbestur Muhammadiyah bagian Aisyah nantinya. Dalam karir di organisasi Aisyah, Siti Hainah mewardi 5 kali didaulat menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah, yaitu pada tahun 1964, 1953, 1956, 1959, dan 1916. Sebagai kader santri perempuan yang telah dipersiapkan menjadi pemimpin, Siti Hainah memiliki kecakapan dalam hal tulis-menulis dan memungkinkannya menuliskan buah pikiran dalam berbagai publikasi. Selain memiliki kecakapan menulis, Siti Hainah juga menguasai pengetahuan yang cukup luas. Ditopang dengan kemampuan dalam berpidato, membuat Siti Hainah mendapat kepercayaannya untuk mewakili Aisyah dalam kegiatan-kegiatan di luar Muhammadiyah. Nama Siti Hainah juga bukan nama asing dalam konteks sejarah gerakan perempuan Indonesia. Berkenaan dengan penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928 di Yogyakarta, dalam sebuah dokumen foto Komite Kongres Perempuan Indonesia, di antara 10 tokoh tampak 2 orang perempuan yang mengenakan pakaian tertutup berkerudung putih. Itulah Siti Munjiah dan Siti Hainah, 2 aktivis Aisyah yang tengah duduk dalam Komite Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Keduanya duduk bersandingan dengan R.A. Soekonto, Ismoidiati, Soenarjati, Soejatin, Siti Soekaptinah, Islamitanbon, Nyai Hajar Dewantara, dan R.A. Hajadingrat dan Moirjati. Di atas mimbar Kongres pula, Siti Hainah menyampaikan pemikirannya tentang persatuan manusia. Tema tersebut sangat kontekstual dengan sangat persatuan yang tengah digadang-gadang dalam menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Usai perhelatan Kongres, Hainah tetap berperan aktif dalam mengelola Surat Kabar Istri, organ atau media Perikatan Perempuan Indonesia pada Federasi Organisasi-Organisasi Perempuan hasil Kongres. Bersama 5 orang lainnya, Siti Hainah terpilih sebagai anggota redaksi Surat Kabar Istri. Aisyah memang termasuk salah satu organisasi yang mengusulkan terbitnya surat kabar ini. Organ atau majalah surat kabar keluaran organisasi bukan hal baru bagi Aisyah. Menerbitkan surat kabar, khususnya surat kabar perempuan, sudah menjadi tradisi dalam Muhammadiyah. Ketika mengemudikan surat kabar istri, Siti Hainah sudah terlibat aktif dalam penerbitan surat kabar Suara Aisyah yang lahir terlebih dahulu. Siti Hainah sudah masuk jajaran pengurus Suara Aisyah sejak tahun pertama majalah bulanan ini terbit. Dalam suatu Aisyah nomor 4 tahun pertama, yaitu 1927, nama Siti Hainah telah tercantum sebagai pengurus bersama Siti Wakirah, Siti Wadiah, dan Siti Barijah. Pada pengurus Suara Aisyah pada 1938-1940, Siti Hainah didapuk sebagai Hauptredaktrice atau pimpinan redaksi. Siti Hainah sebagai pimpinan redaksi Suara Aisyah memahami peran majalah ini sebagai alat yang memberi suluh bagi pembaca, mengikat organisasi, dan menguatkan propaganda Aisyah. Organisasi tempat ia mendedikasikan diri untuk berjuang. Maka ketika Suara Aisyah berada dalam situasi yang diistilahkannya hidup segan mati tak mau, ia menawarkan pilihan
Mari suara asjirah itu kita hidupkan betul-betul. Kalau tidak, baiklah kita bunuh saja mati-mati dan tanam dalam-dalam. Itulah kalimat tegas yang keluar dari mulut Siti Hainah sebelum ia menyudahi pidatonya dalam Kongres Aisyah ke-21 di Medan. Ia terus berikhtiar dan selalu menyarankan kepada kaum ibu untuk sering-sering menulis. Himbauan Siti Hainah kepada kaum ibu bisa dilacak dalam artikel-artikel yang dimuat di majalah Suara Aisyah, seperti tulisannya yang berjudul Kewajiban Kita. Aisyah menghadapi kenyataan dan masih banyak lagi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.